kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya ingin melakukan wawancara singkat mengenai kegiatan pramuka di sekolah ini untuk tugas saya. Boleh ya, Bu? Iya, boleh. Ya, terima kasih, Bu. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya, Bu. Saya ingin tahu bagaimana pelaksanaan kegiatan pramuka di sekolah ini, Bu. Misalnya bagaimana struktur organisasinya, jadwal latihannya, dan jenis-jenis kegiatan apa saja yang dilakukan oleh siswa. Oke, baik. Jadi kalau di sekolah kami ini untuk struktur organisasi kepramukaannya itu kami sudah jelas ya kalau kepala sekolah itu bertindak sebagai kamabingus, kemudian saya sendiri di sini bertindak sebagai pembina pramuka, kemudian ada kita ambil juga pembina dari luar itu sebagai pembantu pembina, artinya pembantu pembina saya, kemudian disusun dari dewan-dewan. Kami ini penggalang masihan karena di sini yang kami aktifkan itu penggalangnya, siaganya dia tidak pala gitu, karena pramuka itu kami dari kelas 4, 5, 6 dan mereka itu sudah masuk usia-usia penggalang, jadi untuk struktur di penggalangnya juga sudah ada gitu. Jadi secara keseluruhan strukturnya itu ya lengkap lah gitu. Kemudian untuk latihannya sendiri atau jadwalnya itu kami laksanakan seminggu sekali setiap hari Jumat pulang sekolah jam 2 gitu sampai jam 4 atau sampai jam 5 seperti itu. Ada lagi di situ selain ini? Kalau untuk jenis kegiatannya selama ini kalau kita di sekolah sendiri itu hanya latihan rutin karena berhubung di sekolah kita namanya kalau untuk SD itu kan untuk kegiatan-kegiatan yang kita buat di sekolah kecuali kegiatan luar di sekolah ini hanya latihan rutin lah gitu. Kemudian kalau untuk kegiatan-kegiatan luar kita selalu ikuti kegiatan kayak ini mau ada kegiatan jambore nanti tanggal 28 sampai tanggal 30 nanti ada kegiatan jambore ranting di Kuaran Buntumane dan itu kami berangkat gitu. Kemudian seperti kemarin itu ada lomba tingkat atau LT itu juga kami ikuti dan alhamdulillah juga dari sekolah kita itu dapat beberapa juara dari kegiatan tersebut. Lalu Bu, dalam kegiatan pramuka ini fasilitas apa saja yang digunakan oleh siswa, Bu? Kalau fasilitas itu banyak ya, kayak pramuka sekarang apalagi kita udah zamannya modern, kita kalau latihan itu selain fasilitas kepramukaan kayak ada tali rami, kemudian restok, tenda gitu. Pembelajaran juga kita buat pembelajaran interaktif, artinya ketika kita mengenalkan teknik kepramukaan, kita bawa barang yang ada di sini. Contoh kita belajarnya pakai infocus, artinya media-media itu kita gunakan gitu. Jadi banyak sekali fasilitas yang diterima dari sekolah ini untuk menunjang pelatihan pramuka. Dan bagaimana Bu sistem penilaian yang dilakukan? Apakah sekolah ini juga pernah meraih prestasi dalam kegiatan pramuka? Iya, kalau kita sistem penilaiannya untuk peserta didik sendiri, kita itu menilai bagaimana siswa itu bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, kemudian bagaimana dia bisa mandiri, itu kita lihat penilaiannya karena begitu mereka masuk, terkadang ada anak yang di rumah itu atau di sekolah tugasnya itu masih masih ngerjain tugas, kemudian dia tidak pandai bersosialisasi atau dia orangnya egois gitu. Jadi di pramuka itu penilaian kepada siswa sendiri itu bagaimana siswa itu yang pertama dia bisa bertanggung jawab, kemudian bagaimana dia bisa bersosial, bagaimana dia bisa berteman sama kawan-kawannya gitu. Itu untuk penilaian di lingkungan sendiri bagaimana perkembangan mereka gitu. Tapi kalau untuk meraih juara sama seperti yang saya bilang tadi, sering itu bahkan piala di situ hampir semua piala-piala pramuka. Jadi kalau setiap ada kegiatan di tingkat Kuaran, alhamdulillah sekolah kita itu pulang pasti selalu bawa piala. Walaupun ya mungkin enggak, karena kita kan penggalang SD. Kalau kita di Kuaran itu tidak ada yang namanya SD SMP. Namanya penggalang ya penggalang kan gitu ya kan. Jadi lomba itu antara SD dan SMP sama gitu. Jadi mungkin kita lebih kalah karena SMP kan mereka itu lebih dewasa peningkatannya, jadi agak kalah lah sama mereka gitu. Tapi alhamdulillah setiap kegiatan kita pasti tetap bawa piala. Kalau boleh tahu nih Bu,
selama menjalankan kegiatan pramuka di sekolah ini, apa saja kendala yang pernah dihadapi? Sejauh ini nggak ada kendala yang begitu susah ya. Palingan kendalanya mungkin siswa kalau kita mau kegiatan, contohnya mau kegiatan. Ada karena mereka masih SD, orang tua kurang, nanti anakku kenapa-kenapa gitu. Jadi kurang dukungan sepenuhnya gitu. Tapi kita tetap yakinkan kalau ada orang tua yang seperti itu, saya sendiri selaku pembina itu jumpai orang tuanya gitu. Gak apa-apa Bu, saya bertanggung jawab. Nanti saya jamin anak ibu di sana aman gitu. Jadi paling kendalanya orang tua sih, takut anaknya kenapa-kenapa karena mereka masih SD gitu. Dan seperti apa nih dukungan dari pihak sekolah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Ya seperti itu tadi, kayak kalau orang tua pihak sekolah itu sepenuhnya kepala sekolah itu menyerahkan kepada saya, karena saya kan selaku pembina di sini kan, itu diserahkan kepada saya. Jadi saya mengatasinya itu tadi, kalau ada orang tua yang takut anaknya kenapa gitu kan, jadi saya langsung berkoordinasi, berkolaborasi dengan orang tuanya bagaimana anaknya nanti yang pastinya bisa ikut. Jadi saya itu berkoordinasi lah, intinya berkoordinasi lah dengan orang tua supaya anaknya itu dikasih kegiatan pramuka. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan penjelasannya. Jawaban dan wawancara ini sangat membantu untuk tugas saya. Semoga kegiatan pramuka di sekolah ini bisa terus berkembang dan memberi manfaat bagi siswa.